Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Saya Zainal Abidin, guru kalian di Mapel Pengendali Sistem Kontrol kelas 12. Kemarin saya udah pernah janji ya untuk ngasih sedikit ilmu tentang pakai Fluid Sim. Ini mungkin kalau yang belum punya aplikasinya ya ditonton dulu. Nanti misal suatu saat kalian bisa pakai aplikasinya itu kalian udah mudeng gitu. Jadi nggak perlu jelasin lagi besok pas misal udah praktek pakai Fluid Sim. Jadi Fluid Sim itu buat apa toh? Fluid Sim itu aplikasi untuk simulasi dari rangkaian elektropneumatik. Ini itu bawaannya Vesto, yang buat tuh Vesto. Jadi Vesto itu pabrik pabrik pneumatik, dan dia itu buat aplikasinya juga untuk simulasi rangkaian pneumatik gitu ya. Terus kebetulan saya pakai Fluid Sim versi ini. Kalian tinggal klik di bagian tanda tanya untuk ngecek kalian tuh versi berapa toh. Diklik tanda tanya terus pilih yang About Fluid Sim. Kebetulan saya tuh pakai yang 3.6. Mungkin kalian ada yang pakai sama 3.6, bisa juga pakai versi yang lebih tinggi, misal versi 4 atau versi berapa gitu. Sebenarnya dari segi versi itu nggak terlalu banyak perubahannya dari segi menu dan interface-nya. Ya gini-gini aja. Untuk versi lebih atas, simak aja nggak apa-apa. Terus kayak gini interface-nya, bentuknya kayak gini. Kalau ini misal tak buang, berarti ya cuma kayak gini. Nah, misalkan udah buka aplikasinya, terus mau buat simulasi itu gimana? Atau ya tinggal diklik new ini. New untuk membuat baru, open untuk membuka file yang mungkin kalian udah pernah buat sebelumnya, dibuka pakai open. Terus save buat nge-save kerja kalian. Misal kita new. Kayak gini ya. Terus tadi kan di sini ada daftar komponen. Lah ini kok hilang? Misal kalian besok pas praktek kok, loh komponenku kok hilang tau neng dia. Lah kalian tinggal pilih di sini. Library total view. Gini. Ini digeser aja biar nggak menu-menuin gitu ya. Saya bakalan ngajarin itu menu-menu yang sering dipakai saja. Nggak semuanya saya jelaskan dari satu-satu ujung kiri ke ujung kanan tuh enggak. Yang biasa dipakai aja. Udah ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Semoga aja enggak. Terus ini menunya tuh ada file bla 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 sampai window. Nek kalian make itu paling pakainya ya cuma ini library, terus kalian gambar simulasi gitu toh, paling cuma itu. Jadi tak ajarin cara gambarnya itu gimana. Ini misal komponennya dari atas ke bawah. Kebetulan ini komponennya itu urut ya, dari huruf angka dulu, angka, huruf, angka 2, 3, 4, 5, A gitu, sampai bawah itu X. Jadi urut dari angka, terus huruf A sampai Z kalau ada Z, kebetulan sampainya X gitu ya. Lalu misal kalian pengen menyisipkan gambar, caranya gimana toh? Ya kalian tinggal klik komponennya, kalian scroll, kalian geser ke sini, ke lembar kerja. Misal saya pengen gambar rangkaian ini, misal valve 3/2, misal. Terus ada kompresor. Terus ada juga air supply unit ini, ASU ini ya, air supply unit. Sama ada beberapa orang yang kadang dikasih throttle valve. Nih, buat membatasi angin yang masuk, biar anginnya tuh nggak terlalu besar. Aslinya itu kalian cuma ini, kompresor aja langsung ke valve tuh juga bisa. Tapi berhubung kita belajar, jadi gambarnya ya harus sebisa mungkin benar, sesuai dengan standar gitu ya. Walaupun ini langsung ke sini juga bisa. Tapi kan tetap di industri kita pakainya ASU dulu nih, air supply unit ini. Baru masuk ke throttle. Udah, coba kita pakai silinder. Silindernya yang double aja. Double harusnya cari di huruf D. Double acting nih ya.
Lah cara nyambunginnya itu kalian tinggal ini klik titiknya yang mau disambungin sampai bentuk hijau, sampai kayak ini tombol apa ini ya, kalau kalian main game yang tembak-tembakan kan pasti mudeng ini ya, diklik terus lah taruh di mana sampai hijau, ini diklik lah, kliknya jangan dilepas ya, ini diklik jangan dilepas sampai ujung penantian sampai mana, udah sampai sini udah kita udah buat rangkaian. Lah kira-kira di rangkaian ini ada yang janggal nggak? Kalian dulu kan belajar kalau valve itu punya penggerak. Penggerak itu ada yang manual, pakai button, ada yang mekanik. Mekanik itu bangsanya kayak apa ya, roller, terus sebangsa itu. Terus ada electrical, listrik. Lah ini kan nggak ada penggeraknya, ini masih kosong. Di kiri kanannya ini kosong. Lah kita coba dulu belajar buat manual. Manual berarti penggeraknya apa? Penggeraknya berarti button. Buttonnya itu bisa push button, bisa toggle yang kayak ngunci itu. Bisa button-button lainnya. Misal ini, kita klik 2 kali untuk masuk ke propertiesnya dia, untuk masuk. Lah ini udah masuk. Configure wave valve. Lah di sini ada 2 bagian, left actuation sama right actuation. Maksudnya left actuation itu untuk yang sebelah kiri sini, penggerak bagian kiri. Kalau right actuation berarti penggerak bagian kanan. Misal kita manual dulu ya, ini manual, yang mekanik, pneumatik, electrical nanti. Manual dulu kita klik, lah ini ada banyak sekali gambar. Nah kita pakai yang push button aja yang kalian udah familiar lah. Terus di oke. Ini juga sama. Button oke. Apakah kira-kira sampai sini udah benar? Gimana? Secara sekilas mungkin udah benar, tapi kita coba di run lah. Ngerannya tuh pakai ini ya. Di sini ada kotak kayak kalian ngeplay musik itu, ada stop, ada play. Di sini kebetulan namanya bukan play ya, namanya start. Ada pause dan sebagainya. Ini kayak kalian main musik lah. Terus ini ada buat zoomnya. Ini ada fit to window. Ini untuk pas di window sesuai layar window berarti segini. Terus ini tuh sesuai dengan lah udah mentok. Fit to window ini. Terus untuk memperbesar memperkecilnya itu pakai ini. Gitu ya. Terus coba kita play. Kira-kira ada error nggak? Jadi gini. Setelah di start, nanti kalian bisa lihat kira-kira ada warning apa enggak. Kalau ada warning, berarti kalian harus concern di situ. Kira-kira warningnya itu fatal apa enggak? Kira-kira perlu diperbaiki apa enggak? Misal tak start, ini ada dialog, open connections, oke aja. Lah ini kan ada warning. There have been warnings. Lah ini warningnya di sini. Ada 2. Start no. Coba no. Lah kira-kira warningnya di mana atau lah ini. Di sini kan ada apa ya? Lubang angin yang apa istilahnya ya, nggak nyambung kemana-mana ini ya. Kalau biasanya kita praktek di ruang kontrol, ruang PSR, itu kan nggak ada lubang yang nganggur kayak gini, yang bener-bener lost gitu toh. Biasanya kan ada semacam kayak saringan itu loh, yang kuning bentuk silinder itu loh. Lah itu sebenarnya tuh buat nutup lubangnya, tapi nggak benar-benar ditutup, dia ditutup tapi sebagian. Jadi lubangnya itu bisa keluar secara pelan-pelan gitu. Lah ini lubangnya harus kita apakan? Apakah biar terbuka, tertutup atau gimana? Nek saya biasanya tak tutup, double klik aja di warningnya atau di titiknya, di double klik. Terus kalian tinggal pilih. Terminator tuh maksudnya tuh buat ngisi ini tuh apa? Terminator yang film itu loh, yang robot dari masa depan. Hahaha. Terminator ini kalian tinggal pilih sesuai sesuka kalian. Biasa saya pakainya ini. Berarti kalau ini berarti dia itu tertutup, disumpel gitu. Kalau yang paling bawah ini disumpel tapi nggak 100%, jadi itu bisa keluar. Kayak yang di bawah yang kuning-kuning gitu. Udah disumpel dua-duanya, terus kita start lagi. Kira-kira ada warning nggak? Ternyata nggak ada warning. Berarti rangkaiannya bisa dilanjutkan. Jadi setelah kalian start nanti ada ini.
warna biru tua tebal ini maksudnya tuh anginnya itu udah jalan tapi cuma di jalur ini. Lah di sini kenapa masih biru muda? Soal anginnya itu belum masuk ke jalur ini, makanya dia biru muda. Kalau ini berarti dia itu udah mentok di sini. Dia tuh keluar sini belum bisa, soalnya ini kan belum aktif valve-nya. Coba kita run. Kenapa dia nggak bisa mundur? Ada yang tahu alasannya? Karena dia ini juga belum mundur. Kalian kan inget, kalau solenoid, maksud saya silinder, kalau yang pertama itu belum dilepas, yang kedua itu nggak bakalan bisa kerja. Jadi dia itu kerja sesuai dengan yang pertama, dia kerja dulu. Ini kan kerjanya kebetulan maju dulu. Berarti ini dia nggak bakalan bisa mundur. Kalau ini dimundurkan, dia baru bisa mundur. Padahal kalau kita praktek di bawah itu kan tak tekan, dia itu langsung otomatis mundur toh. Idealnya push button kan kayak gitu, ditekan sekali langsung dia otomatis mundur. Kok kenapa ini nggak mundur? Lah soalnya dari skema itu kita salah. Jadi harus kita tambahin lagi di sini yang right tuh kasih nih spring return biar dia itu bisa kembali secara otomatis. Spring itu kayak pair gitu loh. Jadi itu bisa kembali otomatis. Dia kasih spring dua-duanya, coba di run. Lah dia kan kembali otomatis toh. Udah, sampai sini gimana? Mudeng ya? Cara gambar rangkaian sederhananya. Terus di sini kan kita pakai throttle. Lah throttle itu kan fungsinya itu buat membatasi angin. Biar anginnya tuh nggak terlalu besar. Lah tinggal throttle-nya itu kita ganti-ganti. Misal ini 100 berarti anginnya yang keluar masuk itu 100%. Berarti maksimal. Kalau kita turunkan harusnya itu anginnya itu yang keluar tuh 50%. Misal ini 50. Harusnya anginnya yang keluar tuh cuma 50%. Harusnya ini jalannya dia pelan, seret gitu, maju pelan, terus mundurnya juga pelan. Coba kita lihat. Gitu ya. Baik, sampai sini mudeng dulu ya. Terus kita coba rangkaian yang sedikit lebih banyak. Kita pakai rangkaian elektropneumatik. Jadi kita kasih rangkaian elektrikalnya. Kebetulan yang rangkaian elektriknya saya udah buat. Jadi kalian tinggal simak aja. Mana ya? Ini rangkaian elektrikal pneumatiknya. Mana tadi? Ini ya. Ini kebetulan rangkaiannya. Di sini kan itu sebenarnya tadi rangkaiannya kan cuma ini, ini. Sama ini belum ada. Lah sekarang tak tambahi ini. Nambahinnya sama karena tinggal gambar dulu. Ini tinggal ditambahi lagi. Ini misal labelnya tak kosongi dulu. Jadi label itu buat apa toh? Label itu untuk menghubungkan antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain. Soalnya di rangkaian elektropneumatik itu rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrikalnya itu dipisah. Jadi kenapa kita butuh yang namanya label? Jadi biar kita tahu, misal ada simbol NO lah, kira-kira itu NO-nya siapa sih? NO-nya relay berapa? Relay 1, relay 2, atau relay 3? Kalau nggak ada label itu kan kita pusing. Dan dari programnya itu juga bisa ngeran. Itu kira-kira labelnya siapa.
Udah, misal ada rangkaian kayak gini, tadi kan cuma ini, tidak ada rangkaian elektrikalnya. Terus misal ini penggeraknya tadi kan pakai button, lah tak ubah jadi pakai electrical, tinggal tak ganti ini double klik. Lah ini ada 3, manual, mekanik sama pneumatik. Yang pneumatik kita ganti solenoid. Baliknya masih pakai spring, ini juga sama. Electrical pakai solenoid, oke. Satunya masih pakai spring, udah. Terus kita tinggal buat kelistrikannya. Kelistrikannya itu kan gini, waktu ada button tak tekan, ini kerja, ini maju. Terus ada button lagi tak tekan, ini kerja, ini mundur gitu toh. Cuma maju mundur pakai 2 button gitu toh. Misal ini ada button on. Misal ini tak kasih, ini buat maju, tak kasih nama on maju misal. Atau on aja ya. On, yang ini off. Berarti ini nyalakinnya pakai ini, majunya pakai on, mundurnya pakai off. Ini tak tekan tek, dia maju seret. Ini tak tekan tek, off, berarti dia mundur gitu ya. Jadi dari button, lah sebenarnya itu gini, dari button langsung ke sini, solenoid itu sebenarnya itu bisa. Berarti dari sini langsung ke sini itu bisa. Tapi efeknya, kalau langsung ke solenoid, misal buttonnya itu kebakar atau rusak atau short, nanti langsung kebakar solenoidnya. Jadi rangkaian kayak ini udah nggak bisa bekerja lagi. Tapi kalau kita kasih relay, misal ini rusak, terbakar, nanti yang rusak itu relaynya. Jadi relay itu lebih murah dari solenoid, makanya dikasih solenoid. Jadi fungsi relay di sini buat pengaman rangkaian. Supaya nanti terjadi short atau panas, terbakar, yang rusak itu solenoidnya yang rusak relaynya, bukan solenoidnya. Makanya kita kasih relay. Gitu ya. Misal ini relaynya tak kasih nama R1, ini label, tinggal diklik 2 kali di komponennya, nanti bisa ditambahi label, tak kasih klik R2. Udah. Nah ini ada solenoid, lah ini R-nya. R ini kan NO ya, ini NO ini NO. NO-nya siapa tuh kira-kira ini? Nah berhubung kita pakai relay, berarti ini NO-nya relay. Lah relay berapa? Misal saya pakai relay 1, tinggal di double klik. Pakainya R1. Di sini sebenarnya tuh ada pilihannya ya, triggered by limit switch withdrawal, read kontak. Kalau kita pakai LS, kita bisa pilih salah satu dari ini. Tapi berhubung kita cuma pakai NO-nya saja, ini bisa dibiarkan aja, nggak usah diganti. Gini aja langsung, ini dibiarin aja. Ini dipakai jika kita pakai limit switch. Nah kita belum pakai limit switch, jadi ya nggak usah diolah-olah dulu yang ini. Tinggal ini labelnya. Jadi ini NO-nya siapa tuh? NO-nya R1. Setelah kita ganti label ini R1, di sini muncul gambar baru kayak gini, tambahan. Ini kan kosong awalnya. Misalnya tak ganti R2, nanti ya tinggal munculnya di sini. Jadi maksudnya tuh gini, ini kan relay, bawahnya ini ada tambahan gambar, ini simbol NC toh, ini simbol NO. Maksudnya NO-nya R1 tuh ada di rong 3. Misal ini NC ya nanti sini 3, rong 3 yang NC gitu. Jadi untuk mempermudah kita buat metani gitu. Misal R1 itu NO-nya di rong berapa aja, NC-nya di rong berapa aja, nanti gampang nanti metaninya gitu ya. Terus ini R2, ini kan kosong. Lah ini coba tak ganti R2, labelnya R2, berarti NO-nya R2 buat men-trigger solenoid yang kedua. Oke. Nanti kira-kira di sini muncul simbol baru nggak? Nah, muncul simbol baru, berarti NO-nya R2 itu terletak di rong 4. Gitu ya. Lah terus kira-kira ini kan solenoid ya, sol lah. Solnya ini kira-kira solnya siapa sih? Ini juga solnya siapa? Makanya kita kasih label. Ini kan mengacu ke sini, sol ini dan sol ini. Betul nggak ya? Solenoidnya itu kan aslinya gabung, di bentuk fisiknya itu gabung, tapi di rangkaian tuh dipisah antara yang electrical dan yang pneumatik, yang angin. Misal ini tak kasih nama sol 1, maksudnya itu untuk solenoid 1, misal sol 1. Ini tak kasih nama sol 2 untuk
solenoid 2. Ini tinggal klik aja di titiknya, bukan di sini ya. Kalau di sini itu cuma ganti penggeraknya, tapi kalau untuk label itu diklik di titiknya. Sini berarti diklik 2 kali, lah labelnya itu apa? Ini tuh kira-kira solenoidnya siapa toh? Lah, misal tak kasih nama sol 1, berarti dia punyanya sol 1. Punyanya ini. Lah ini berarti harusnya sol 2. 2 itu ya. Lah rangkaian ini jangan diperhatikan dulu, kita hapus dulu ya. Kita belum pakai ini dulu, coba. Ini juga belum pakai. Sudah, berarti kita sudah punya rangkaian elektropneumatik, udah punya rangkaian elektrikalnya, udah punya rangkaian pneumatiknya. Ini, coba kita start. Open connection, oke. Ini dia itu ada warning, soalnya ini ada rangkaian yang ini loh. Masih trouble nggak apa-apa, soalnya kita belum pakai dulu. Start. Ini belum kita pakai, jadi error nggak apa-apa. Yang kita pakai cuma ini. Bentar, tak turun ke dulu bentar Udah, ini on. Lah, on-nya itu ada simbol kayak ini loh, kayak tutul ini, ditutul. Dia maju. Off, dia mundur, gitu ya. Jadi gini, di rangkaian ini, fluid sim, kalau rangkaiannya itu kerja atau short, nanti ada tanda simbol ini loh. Simbol apa namanya ini? Kayak panah rumah apa ini namanya, inilah apanya, pokoknya simbol ini loh, simbol kayak panah itu, ini juga sama, berarti dia udah bekerja. Yang belum bekerja kan gini. Kalau bekerja juga yang ada listriknya itu yang warnanya merah ini, yang nggak ada berarti yang ini tipis ini. Terus ini off, dia mundur, gitu ya. Sampai sini mudeng ya. Berarti ini rangkaian ini dikontrol oleh rangkaian ini. Pneumatik ini dikontrol oleh rangkaian listrik ini, gitu ya. Lah terus kira-kira cara nambahin rangkaian LS itu gimana? Misal kamu buat rangkaian otomatis, misal setelah ini kerja, baru ini bisa kerja. Maksudnya jika silinder 1 bekerja, silinder 2 baru bisa bekerja. Caranya gimana toh? Lah caranya kita harus pakai trigger. Trigger itu apa toh? Trigger itu sesuatu yang pemicu gitu. Jadi pemicu rangkaian 2 bekerja itu apa? Apakah sensor, apakah apa? Lah kebetulan kita itu pakainya sensor. Sensornya itu adalah LS atau limit switch. Jadi ketika limit switch-nya itu ketekan, jadi pas ini silindernya itu sampai ujung, LS-nya kan ketekan. Lah berarti setelah ketekan, ini baru bisa kerja. Gitu ya. Lah ini coba LS sini, kita taruh LS di sini. Caranya gimana tuh nambah LS? Ya tinggal ini, silindernya kalau mau klik 2 kali. Ini max stroke. Max stroke itu maksudnya tuh max. Dia tuh apa istilahnya ya? Silindernya itu maksimal. Keluar maksimal tuh di 10 maksimal. Itu cuma angka aja antara 0 sampai 10. Maksimalnya 10 gitu. Kamu tinggal buat variabel antara 0 sampai 10. Maksimalnya 0, minimalnya itu berarti maksimalnya 10, minimalnya 0, sorry. Berarti nih kamu ini pengen bener-bener mentok ya 10. Kalau kamu pengen agak-agak tengah ya bisa 6, bisa 5 gitu ya. Edit label. Setelah ini diklik 2 kali, edit label. Edit label berarti ini kamu positionnya itu yang 10. 10 berarti dia pas mentok. Pas mentok dia baru kerja. Tak kasih nama LS 1. Lah ini oke, nanti dia keluar LS1. LS1 berarti dia pas di ujung ini, pas mentok sampai ujung.
Udah, terus ini kita sambung lagi ke sini untuk sumber anginnya. Udah ya. Berarti rangkaian pneumatiknya udah tersambung semua, LS-nya juga udah dibuat. Sekarang kita tinggal buat rangkaian elektrikalnya. Elektriknya tinggal kamu tambahi ini LS. LS-nya itu sebenarnya itu sama kayak ini, tapi cuma ini diganti yang switch roll kayak ini loh. Ini sama diganti switch roll. Sama NO biasa, tapi tak buat switch roll. Maksudnya tuh dia tuh ada rollnya, ada rodanya. Sudah. Lah ini kan pemicunya itu kan LS1, berarti kita kasih labelnya itu LS1. Ini udah sol 1, sol 2, sol 3. Misalnya tak kasih nama sol 3. Ini relay R3, sorry ini R3. Solenoidnya baru yang ini. Sol 3. Nah, terus ini NO. NO-nya siapa tuh kira-kira? NO-nya R3. Kira-kira ini udah belum? Ini udah kasih nama semua. Lah yang ini belum kita kasih nama. Lah ini kira-kira solenoidnya siapa? Sol 1 udah, 2 udah, ini harusnya sol 3. Sudah, coba kita run. Harusnya jika ini maju mentok, ini baru bisa kerja. Jadi ini LS ini akan ketekan jika silindernya maju. Seret mentok, LS-nya ketekan, R1 kerja. R1 kerja ini nutup, solnya kerja, silindernya maju. Harusnya kayak gitu. Coba kita run. Superior. Oke dulu aja. Kira-kira ini warningnya di mana? Oke. Data pas ini tak tekan. Ini tak buat 50 aja biar nanti geraknya bisa kelihatan. Ini pas tak tekan, ini nanti gerak, pas mentok sampai sini ini bisa bekerja. Coba kamu perhatikan ininya ya. Sama ini kerja silindernya. Jadi pas ini bekerja, mentok, ini bisa kerja. Tadi kenapa ada error? Soalnya ini ada titik ini loh. Walaupun rangkaiannya bisa bekerja, tapi itu ya keanggap error. Di program itu keanggap error. Dan harusnya nggak ada error, tapi masih ada error ya diabaikan aja. Nggak ada error toh. Kamu perhatikan lagi nih LS-nya. Ini silinder ini sama ini. Lah silinder ini bekerja jika LS-nya ini ke-trigger atau ketekan, ini NO. NO LS. Pas ini silindernya maju, LS-nya kan ketekan. Pas ketekan NO-nya itu jadi nyambung. Jika nyambung berarti ini kerja. Itu ya, coba ini perhatikan. Sudah, sampai sini udah mudeng dulu ya. Berarti untuk simulasi di Fluid Sim, tutorialnya sampai sini dulu. Besok lagi kalau mungkin ada materi yang lebih susah, misal cara nambahi state diagram, nanti akan saya buatkan simulasinya lagi. Untuk pertemuan kali ini, tak kira simulasi di Fluid Sim-nya udah cukup. Kalian bisa belajar dari video ini. Tapi jika masih kurang, kalian bisa belajar dari tutorial video lain, misal di YouTube atau mungkin di artikel atau mana yang kalian suka, ataupun dari kakak kelas juga boleh. Jika mungkin ada yang ditanyakan mengenai aplikasi Fluid Sim atau materi, kalian bisa langsung japri saya atau mungkin bisa lewat chat pada saat kelas online. Begitu dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker jika beraktivitas di luar.
Hindari kerumunan, sering cuci tangan, makan yang bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa beribadah gitu ya. Terus jangan lupa juga bantu orang tua di rumah. Walaupun kalian kelas, kalian juga punya kewajiban buat bantu orang tua. Begitu ya. Tetaplah jadi siswa yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.